Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandewi Chandra. NPM saya 21910004200082. Saya kelas Pendidikan Ekonomi B, mata kuliah pengantar Ekonomi Makro. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari materi uang dan lembaga keuangan dari mata kuliah pengantar Ekonomi Makro. Sebelum saya menjawab, di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan dulu. Yang pertama, apa yang dimaksud uang kartal dan uang giral? Yang kedua, bagaimana proses pembuatannya? Yang ketiga, serta berikan contoh bagaimana simulasi uang giral diciptakan. Pengertian uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan sebagai alat pembayaran yang sah. Di Indonesia, uang kartal terdiri atas uang logam dan uang kertas dan dijadikan sebagai alat tukar valuta asing yang digunakan sebagai alat transaksi perdagangan internasional. Uang giral merupakan dana yang disimpan pada bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, giro, biliet, surat saham, dan lain sebagainya. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud hanya berupa saldo tagihan bank. Nomor 2, bagaimana proses pembuatan uang kartal dan uang giral? Proses pembuatan uang kartal, masih banyak masyarakat yang belum dapat membedakan tugas Bank Indonesia dan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) dalam percetakan uang rupiah. Berdasarkan Undang-Undang Mata, perusahaan yang ditunjuk untuk mencetak uang harus badan usaha milik negara, yaitu Perum Peruri, ujar Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, disebutkan ada 6 lingkup pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, mulai dari perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta tahap pemusnahan uang yang tidak layak edar. Penentuan jumlah rupiah tersebut dihitung berdasarkan asumsi makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Pemilihan gambar pahlawan dalam rencana pengeluaran uang rupiah dilakukan atas usulan bersama Bank Indonesia dengan pemerintah yang disampaikan kepada Presiden. Presiden yang memutuskan penggunaan gambar pahlawan tersebut berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Ciri umum uang kertas meliputi gambar lambang negara Garuda Indonesia, frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanda tangan pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, serta tahun cetak dan tahun emisi. Adapun ciri umum uang logam, yakni mencakup gambar lambang negara Garuda Pancasila, frasa Republik Indonesia, dan tahun emisi. Sementara untuk melindungi uang dari unsur pemalsuan, Bank Indonesia pun menyertakan ciri pengamanan yang cukup mudah dikenal oleh masyarakat. Proses pembuatan uang giral. Uang giral banyak dipakai di negara-negara maju sebagai alat pembayaran. Selain karena aman, uang giral lebih praktis daripada uang kartal. Berikut ini adalah beberapa proses terjadinya uang giral yang dibedakan menjadi 3 proses, yakni sebagai berikut. Yang pertama, primary deposit, yaitu uang giral yang proses terjadinya karena seseorang menyimpan, menitipkan, menabung sejumlah uang kartal di bank. Uang kartal tersebut akan menjadi uang giral. Loan deposit, yaitu suatu proses uang giral yang terjadi ketika seseorang meminjam sejumlah uang di bank, tetapi bukan untuk dipakai melainkan untuk disimpan atau ditabung di bank. Uang kuaisi,
yaitu uang giral yang terjadi ketika seseorang menyimpan uang di bank dalam bentuk time deposit, money atau deposit berjangka, sertifikat deposito atau tabungan. Uang tersebut tidak dapat dipakai untuk pembayaran secara langsung karena harus diambil terlebih dahulu di bank atau lembaga keuangan bukan bank. Oleh sebab itu, uang kuasi ini sering disebut juga sebagai uang dekat, near money, karena hanya bisa dipakai dalam waktu yang sudah ditentukan. Contoh bagaimana simulasi uang giral diciptakan. Dalam lingkup makro, uang berkaitan erat dengan kebijakan moneter, yakni seperangkat kebijakan ekonomi guna mengatur persediaan dan peredaran uang di masyarakat. Pada sistem moneter, setiap uang baru akan berlipat ganda ketika beredar dalam perekonomian melalui sistem perbankan fraksional. Disinilah kemudian money multiplier, penggandaan uang, mulai bekerja. Proses penggandaan uang mengacu pada proses pasar, yakni penyesuaian antara permintaan dan penawaran uang, di mana proses ini terjadi di bank. Bank dalam hal ini bank umum, komersial, tidak menjamin secara penuh uang giral yang diciptakannya dengan uang tunai, sebab proses penggandaan uang tidak akan terjadi apabila bank memegang cash ratio sebesar 100%. Contoh uang giral berupa deposito, cek, giro, dan lainnya tidak menjamin penuh oleh bank dalam bentuk tunai. Sebagai contoh, uang giral sebesar Rp100.000 tidak disimpan seluruhnya oleh bank. Jika cash ratio yang berlaku di bank adalah 5%, maka bank hanya perlu menyimpan 5% dari 100%. Dari Rp100.000, yakni Rp5.000 saja, sebagai cadangan bank. Hal ini berarti bahwa bank dapat menciptakan uang giral sebesar Rp100.000 dengan memegang uang inti sebesar Rp5.000. Bank komersial hanya diperkenankan untuk menyimpan sebagian kecil dari simpanannya sebagai cadangan. Disinilah memainkan peranan dalam proses penggandaan uang melalui peredaran uang. Mereka hanya perlu menyimpan sebagian kecil dari simpanannya sebagai cadangan dan mengalokasikan sebagian besar lainnya sebagai pinjaman. Proses terjadinya penggandaan uang oleh bank komersial adalah bank hanya menyimpan sebagian kecil simpanan sebagai cadangan, kemudian meminjamkan sisanya. Dari pinjaman tersebut, pada gilirannya akan disimpan kembali di bank sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan dalam pinjaman bank dan jumlah uang yang beredar. Sekian jawaban dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.